Bayangkan pagi ini Anda bangun, lalu tiba-tiba rezeki datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Utang terlunasi, peluang berdatangan, kabar gembira menghampiri. Semua itu terbuka hanya dengan satu amalan ringan yang setiap hari Anda baca. Tapi sering Anda lewatkan. Rahasianya inilah doa pembuka rezeki dari 4 penjuru yang diajarkan Allah langsung dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda berada di titik di mana hati terasa sesak, rezeki seperti tertutup, utang menumpuk, usaha sudah dilakukan, tapi hasil tak kunjung datang. Seakan semua pintu tertutup rapat, dan kita hanya bisa menatap langit sambil bertanya, "Ya Allah, kapan pertolonganmu datang?" Bayangkan, Anda duduk di teras rumah pada suatu pagi. Tiba-tiba datang kabar baik dari timur, rezeki yang tak disangka. Dari barat utang terlunasi, dari utara peluang besar terbuka, dari selatan doa yang sudah lama Anda panjatkan akhirnya terjawab. Semua itu datang bersamaan dari 4 penjuru, dan yang lebih menakjubkan, kuncinya ada pada satu surat yang setiap hari Anda baca dalam salat, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, surah yang mungkin kita anggap biasa, namun sebenarnya adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai Asy-Syifa, yaitu penyembuh, Ar-Ruqyah, yaitu pelindung, dan pembuka segala kebaikan. Di dalamnya tersimpan rahasia besar, termasuk rahasia pembuka rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Saudaraku, jangan anggap remeh amalan ini. Surah Al-Fatihah bukan sekedar bacaan wajib di setiap rakaat salat. Ia adalah senjata spiritual yang bila diamalkan dengan cara yang tepat, mampu menjadi magnet rezeki dari 4 penjuru bumi. Bukan hanya rezeki harta, tapi juga rezeki kesehatan, rezeki ketenangan hati, rezeki keluarga yang harmonis, dan keberkahan hidup yang tak ternilai. Hari ini saya ingin membagikan kepada Anda cara mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai doa mustajab pembuka rezeki, bukan sekedar teori, tapi amalan yang sudah dicoba banyak orang, dan atas izin Allah, mereka merasakan perubahan luar biasa. Namun, sebelum kita masuk ke inti amalan ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan sampai akhir, karena setiap langkah yang akan saya jelaskan adalah bagian dari rangkaian yang tak boleh terputus. Satu langkah saja terlewat, maka keberkahannya bisa berkurang. Dan ingat, siapa yang mengamalkan dengan hati yakin akan melihat sendiri bagaimana Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama, karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya.
agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu, saya mendapat kabar dari seorang sahabat lama. Namanya Pak Ahmad, seorang pedagang kecil di pasar. Kehidupannya sederhana, tapi belakangan usahanya lesu. Utang dagang menumpuk. Anak-anak butuh biaya sekolah, sementara lapak jualannya jarang sekali ada pembeli. Suatu malam, dalam keadaan tertekan, beliau datang ke masjid. Setelah salat Isya, ia duduk sendirian di pojok masjid. Sambil menunduk, air matanya jatuh. Tanpa ia sadari, seorang ustadz yang melihatnya mendekat, lalu bertanya, "Ada apa, Pak Ahmad?" Dengan suara bergetar, beliau bercerita semua kesulitan yang ia hadapi. Sang ustadz tersenyum lembut, lalu berkata, "Pak Ahmad, rezeki itu milik Allah. Kalau kita ingin pintunya terbuka dari segala arah, kuncinya ada di tangan kita. Dan salah satu kuncinya adalah surah Al-Fatihah." Beliau lalu mengajarkan amalan sederhana. Setiap pagi, setelah salat subuh, bacalah surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, disertai doa, memohon rezeki dari 4 penjuru. Setelah itu, tutuplah dengan istighfar sebanyak mungkin. Pak Ahmad pulang malam itu dengan hati yang sedikit lega. Esok paginya, ia mulai mengamalkan. Hari pertama, tidak ada perubahan besar, tapi hatinya terasa lebih tenang. Hari kedua, ada tetangga yang meminjamkan modal tanpa bunga. Hari ketiga, seorang pembeli datang dan membeli barang dagangannya dalam jumlah banyak. Hari keempat, ia mendapat pesanan yang bahkan nilainya cukup untuk membayar separuh utangnya. Dalam waktu sebulan, atas izin Allah, lapaknya kembali ramai. Hutangnya hampir lunas. Dan yang paling ia syukuri, hatinya selalu tenang meski tantangan masih datang. Ia berkata, "Bukan saya yang hebat, tapi janji Allah itu pasti benar." Al-Fatihah yang setiap hari saya baca ternyata punya rahasia besar. Ketika diamalkan dengan hati yakin, pelajaran dari kisah Pak Ahmad bahwa yang pertama, rezeki milik Allah, bukan hanya usaha kita. Kita sering berpikir rezeki hanya soal kerja keras. Padahal, sehebat apapun usaha, jika pintu langit tertutup, hasilnya akan berat. Pak Ahmad mengajarkan kita bahwa mengundang rezeki harus lewat 2 jalur, ikhtiar dunia dan ikhtiar langit, melalui doa dan amalan kedua. Amalan ringan, dampak luar biasa. Surah Al-Fatihah, hanya beberapa ayat. Kita membacanya setiap salat. Tapi, jika dibaca dengan tata cara khusus, penuh keyakinan, ia menjadi senjata spiritual yang membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Ketiga, istiqomah lebih penting dari sekali. Banyak keajaiban tidak selalu datang di hari pertama. Pak Ahmad mendapat perubahan setelah istiqomah. Beberapa hari ini mengingatkan kita bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci agar doa menembus langit. Keempat, ketenangan hati adalah rezeki. Yang sebenarnya, sebelum rezeki materi datang, Allah terlebih dahulu memberi Pak Ahmad ketenangan hati, dan itu adalah modal terbesar untuk menghadapi ujian hidup. Kelima, Januari ji Allah pasti benar. Firman-Nya dalam Quran, Surah At-Talaq, ayat 2-3 terbukti, yaitu barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda bahwa Al-Fatihah adalah ummul kitab, induk dari seluruh isi Al-Quran. Ia menjadi penyembuh, pembuka rahmat, dan pengundang datangnya pertolongan Allah. Dan inilah langkah amalan pembuka rezeki dari 4 penjuru, yaitu yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Berdirilah di depan cermin. Ucapkan salam kepada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu panggil nama lengkap Anda. Doakan diri Anda dengan tulus, karena hati yang damai akan lebih mudah menerima limpahan rezeki. Kedua, syukuri nikmat yang sudah ada. Ucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin, sambil mengingat nikmat kecil yang sering kita abaikan. Syukur adalah magnet rezeki.
semakin kita mensyukuri, semakin Allah tambahkan. Ketiga, doa khusus rezeki. Ucapkan doa ini dengan penuh keyakinan. Ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang mengalir deras dari 4 penjuru, yang halal berkah dan tak terputus. Keempat, bacalah surah Al-Fatihah 7 kali, bacalah perlahan, khusyuk dan penuh rasa butuh kepada Allah. Bayangkan, setiap bacaan mengetuk pintu langit, mengundang malaikat membawa kabar gembira. Kelima, akhiri dengan istighfar. Perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim sambil menyesali dosa-dosa, karena dosa adalah penghalang terbesar datangnya rezeki. Sahabatku, bukankah Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, amalan ini tidak memerlukan modal besar, tidak perlu tempat khusus, hanya hati yang ikhlas, lisan yang basah dengan zikir, dan keyakinan penuh pada janji Allah. Jika diamalkan setiap pagi atau malam secara istiqomah, insya Allah rezeki mengalir dari 4 penjuru, hati menjadi tenang, dan hidup dipenuhi keberkahan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami dari timur, barat, utara, dan selatan. Limpahkanlah kepada kami keberkahan dalam setiap nikmat-Mu. Ampuni dosa kami, lunaskan hutang kami, dan mudahkan segala urusan kami. Amin. Ya Robbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.